wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Solela. Saya dari kelas 11 IPS SMA Nazatul Tulab Prajan Campluang Sampang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mapel ekonomi bimbingan Ibu Lina Dwi Apriani yang berjudul Mencari Informasi tentang WTO di Indonesia. Informasi tentang WTO. WTO World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round 1986 sampai dengan 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau disebut GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau disebut DDA dan dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah konferensi tingkat menteri KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi dewan, komite, dan subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored National Principle atau MFN, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya, terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Terkait dengan DDA, KTM, Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, aksar pasar produk bukan pertanian atau disebut non-agricultural market access nama, perdagangan bidang jasa, dan rules. Dalam perkembangannya isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jumlahnya. Proses perundingan bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain food security, livelihood security, and rural development. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan nama, setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspension. Pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008 diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan nama, dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa.
Ulang, seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, pejabat tinggi, dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas, plurilateral dan bilateral maupun multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. Target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 komite atau negotiating groups diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011. Dan pada akhirnya, seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai ditandatangani akhir tahun 2011. Namun, target tersebut tampaknya sudah terlampau batas waktunya dan belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri atau KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan political guidance yang akan menentukan program kerja WTO. Dan putaran Doha Development Agenda 2 tahun ke depan, arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. Yang kedua, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Dan yang terakhir ketiga, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 di Bali tanggal 3 sampai 7 Desember 2013. Di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah full delivered. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitas perdagangan, pembangunan dan LDCS, serta pertanian merupakan sebagian dari isu perundingan DDA. Disepakatinya, paket Bali merupakan suatu capaian historis pasalnya sejak dibentuknya WTO pada tahun 1905. Baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri. Selain itu, paket Bali juga mencangkup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public stockholding for food security. Hal ini akan memberikan keleluasan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin tanpa khawatir digugat di forum dispute settlement body WTO. Dengan paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Post Bali Work, di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun program penyelesaian DDA di tahun 2014. Selesainya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi negara-negara berkembangan dan LDCS dalam berintegrasi dan ke dalam sistem perdagangan multilateral Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi di Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain G33, G20, nama 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objektif dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama di Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen pada peran kepemimpinannya dalam mengadakan serangkaian
pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar atau head of delegation, senior official meeting, and pertemuan tingkat menteri baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dan perundingan pertanian anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.